Anda pernah disuruh menghafal tabel seperti ini? Ini adalah cara kuno. Ya, cara kuno. Ini adalah cara yang jauh lebih simpel dari tabel tersebut. Tapi apakah Anda diharuskan untuk menghafal tabel ini semua? Tidak. Saya janjikan tidak ada yang perlu Anda hafal dari tabel ini. Pertama, perkalian angka 1. Anda tidak perlu menghafalnya, karena semua bilangan yang dikalikan dengan angka 1 itu bilangan itu sendiri. Kemudian Anda juga tidak perlu menghafal perkalian angka 10. Semua bilangan yang dikalikan 10 tinggal Anda beri 0 di belakangnya. Anda juga tidak perlu menghafal perkalian angka 9. Ada teknik dan trik khusus yang bisa Anda pelajari. Anda juga tidak perlu menghafal perkalian angka 5. Karena perkalian angka 5 mempunyai sifat khusus yang sangat spesifik. Ada 25 angka yang perlu Anda hafalkan. Tidak perlu dihafalkan. Saya kasih tambahan, perkalian angka 2 tidak perlu Anda hafalkan juga. Demikian juga perkalian angka 9, Anda tidak perlu menghafal. Anda juga tidak perlu menghafal perkalian dengan angka 4. Anda juga tidak perlu menghafal perkalian dengan angka 6. Nah, ada 4 kotak, yaitu 9, 21, 21, dan 49. Ini yang harus Anda hafalkan. Berarti hanya 3 angka, yaitu 3 kali 3, 3 kali 7, dan 7 kali 7. Anda harus hafalkan di luar kepala. Dengan 3 angka ini, saya pikir Anda tidak perlu menghafal susah-susah. Kita akan lanjutkan. Perkalian angka 9. Perhatikan, 7 kali 9 itu adalah 63 kalau Anda hafal. Kalau kita jumlah angkanya menjadi 9. 8 kali 9 itu adalah 72 kalau Anda hafal. Tapi bagaimana kalau kita jumlahkan? Hasilnya juga 9. 9 kali 9 berapakah itu? Ya betul, 81. Kalau kita jumlah, betul, angkanya juga 9. Perkalian angka dengan 9 itu mempunyai kriteria khusus, seperti yang Anda ketahui ini. Kita kasih contoh, misalnya 7 kali 9 itu berapa? Tanpa menghafal. Caranya 7 kita kurangi 1, 6. 9 ini kita kurangi 6 adalah 3. Maka jawabannya 7 kali 9 adalah 63. Kita lanjut. 9 kali 9. 9 kita kurangi 1 adalah 8. 9 kurangi 8 adalah 1. Maka jawabannya adalah 81. Kita ulangi lagi. 4 kali 9. 4 dikurangi 1 adalah 3. 9 kurangi 3 adalah 6. Maka 4 kali 9 adalah 36. Mudah kan? Kita lanjutkan. Perkalian angka 5 dengan angka genap. 8 kali 5. Caranya 8 kita bagi 2. Berapa 8 bagi 2? 4. Maka jawabannya adalah 40. Jadi kita bagi 2, kemudian hasilnya ditambah 0 di belakangnya. Kita coba lagi. 6 kali 5. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian kasih 0 berarti 30. 4 kali 5. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian kasih 0, ya, sama dengan 20. Begitu cara perkalian antara bilangan genap dengan angka 5. Kita lanjutkan. Perkalian angka 5 dengan bilangan ganjil atau angka ganjil. Kita coba ya. 7 kali 5. 7 tidak bisa dibagi 2 seperti tadi. Maka kita kurangi 1 dulu sehingga sama dengan 6. Baru 6 ini kita bagi 2 menjadi 3. Tetapi kalau tadi kita kasih 0, kalau dalam kondisi seperti ini kita kasih angka 5 jadi 35. Kita ulang supaya lebih jelas. 9 kali 5. 9 kita kurangi 1 sama dengan 8. 8 kita bagi dengan 2, 4. Kasih angka berapa di belakang 4? Ya, 5. Jadi 9 kali 5 adalah 45. Anda belum paham? Kita coba lagi. 5 kali 5. 5 kurangi 1 adalah 4. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka jawabannya adalah 25. Oke, kemudian kita lanjutkan. Perkalian dengan angka 2. Perkalian dengan angka 2 itu juga sebenarnya sangat mudah.
Misalnya 2 kali 4 itu artinya 4 tambah 4. Dengan menggunakan konsep penjumlahan 4 tambah 4 itu adalah 8. 2 kali 7 itu artinya 7 tambah 7. 7 tambah 7 sama dengan 14. Kalau Anda merasa kesulitan dengan penjumlahan ini, kita akan memberikan sebuah ilusi. Misalnya seperti ini. Ini 7 dan ini adalah 7. Caranya yang bagian atas kita tambah 3 supaya jadi 10. Kemudian yang di bawah dikurangi. Kalau di atas ditambah, di bawah dikurangi. 7 tambah 3 10. 7 dikurangi 3 4. Maka 10 tambah 4 ini adalah 14. Jadi yang 7 di atas kita tambah 3, 7 yang di bawah kita kurangi 3. Kemudian hasilnya dijumlah. 2 kali 8 misalnya. Artinya 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kalau Anda merasa kesulitan dengan penjumlahan 8 ditambah 8 untuk anak SD, maka kita ilustrasikan seperti tadi, yaitu 8, ini 8 juga, maka 8 yang di atas kita harus tambah 2 supaya jadi 10. Yang di bawah kita harus kurangi 2. Maka yang di atas ini adalah 10 dan yang di bawah ini adalah 6. Dijumlahkan sama dengan 16 ya. 1 ditambah 10 ditambah 6. Nah, dari semua tadi itu kita sudah tanpa menghafal kita bisa mengingat perkalian ini. Tinggal kotak-kotak yang berwarna putih. Ini jumlahnya sudah sangat sedikit. Kita akan lanjutkan dengan perkalian angka 8. Perkalian angka 8 atau bisa disebut kurang dari 9. Artinya angka 8 kita akan bawa ke 9 supaya bisa dikerjakan. Jadi sekarang adalah perkalian angka 8. Ada beberapa angka yaitu 124, 32, 48, 56, 64, 56, 46, 32 dan 24. Caranya A kali 8 itu sama dengan A kali 9 dikurangi 1. Karena 8 itu adalah 9 kurang 1. Ketika kita menggunakan perkalian A kali 9 jadi 9A, A kali min 1 menjadi A. Maka kemudian kita simpulkan supaya mudah, A kali 8 adalah A kali 9 dikurangi A. B kali 8, B kali 9 dikurangi B. Itu yang harus kita ingat prinsipnya dan konsepnya. Dan ini adalah penjelasan asal mula atau berasal dari mana. Kita mulai dengan contoh 7 kali 8. 8 ini adalah 1 kurangnya dari 9. Jadi kita kalikan 7 kali 9 dulu, kita kurangi dengan 7 sama dengan 56. Kalau Anda merasa kesulitan dengan penjumlahan seperti ini, kita akan membuat ilustrasinya, yaitu 63, kemudian ini 7, 63 kita kurangi 3 sama dengan 60, kemudian 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Maka 60 kita kurangi 4 sama dengan 56. Kita kasih contoh lain, misalnya 6 kali 8 berarti 6 kali 9 dikurangi 6. Karena 8 kita bawa ke 9. 6 kali 9 adalah 54 dikurangi 6 sama dengan 48. Ilustrasinya adalah 54, kemudian ini 6, 54 kurangi 4 jadi supaya jadi puluhan sehingga jadi 50, dan 6 dikurangi 4 menjadi 2. 50 dikurangi 2 adalah 48. Ini sebenarnya Anda bisa pelajari nanti dari penjumlahan di tingkat SD. 4 kali 8, 4 kali 9 dikurangi 4. 4 kali 9 adalah 36 dikurangi 4. Ini sama dengan 32. 36 dikurangi 4 itu menurut saya langsung bisa dikurangi biasa. 6 dikurangi 4. Perkalian angka 4 atau kurang dari 4. Kalau tadi kita sudah tinggal beberapa kotak ini, perkalian 4 kita beri tanda seperti ini, maka hanya tinggal beberapa kotak yang harus kita pelajari. Kita lanjutkan. A kali 4 itu sebenarnya adalah A kali 5 min 1, atau kalau kita pecah menjadi 5A dikurangi A. Jadi kalau angka 4 itu disimpulkan sama dengan
A kali 5 dikurangi A, karena 4 itu adalah kurang dari 5 dan 5 adalah angka istimewa. Jadi 4 kali A kali 4 sama dengan A kali 5 dikurangi A, atau 5A dikurangi A, dibolak-balik. Kita masukkan 7 kali 4. 7 kali 4, 4 ini kita bawa ke 5, maka 7 kali 5 dikurangi 7. 7 kali 5, saya yakin Anda harus sudah hafal, 35 dikurangi 7 sama dengan berapa? 28. Ilustrasinya adalah 35, ini 7, kemudian 35 kurangi 5, 7 sama dengan 30, kemudian 7 juga dikurangi 5 menjadi 2. 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Ilustrasinya seperti itu. 4 kali 4, 4 kali 5 dikurangi 4, 4 kali 5 adalah 20 dikurangi 4, 20 dikurangi 4 adalah 16. 3 kali 4, 3 kali 5 dikurangi 3, 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Kemudian perkalian angka 6 atau lebih dari 5. Kalau tadi angka kurang, sekarang angka lebih. Perhatikan bedanya. Ini adalah perkalian angka 6. Dari sini kita bisa melihat bahwa semuanya sudah bisa dianalisa. Hanya 3 angka ini aja. A kali 6 itu sebenarnya adalah A kali 5 plus 1. 6 itu adalah 5 lebih 1. Sehingga kalau kita kalikan 1 per 1 seperti tadi, sama dengan 5A ditambah A. Jadi bukan dikurang, karena 6 itu adalah 5 lebih. Maka karena 5 lebih, 5A ditambah A. Sehingga kalau kita singkat, A kali 6 adalah 5A ditambah A. Kita kasih contoh 7 kali 6. Sehingga sama dengan 7 kali 5 ditambah 7. 7 kali 5 adalah 35 ditambah 7 sama dengan 42. Ilustrasinya 35, ini 7, kita tambah 5 menjadi 40. Ini dikurangi 5 menjadi 2. Maka ketika dijumlah adalah 42. 8 kali 6, 8 kali 6 adalah 8 kali 5 ditambah 8. 8 kali 5 adalah 40 ditambah 8 sama dengan 48. 3 kali 6, jadi 3 kali 5 ditambah 3. 3 kali 5, 15 ditambah 3 adalah 18.